Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Mezbah Kehidupan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi. Shalom, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Kita malam ini mau belajar tentang firman Tuhan di Ulangan yang pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ke-33. Kita akan baca sebagian aja. Di sini diceritakan bahwa Musa menyuruh ke-12 pengintai. Mereka disuruh untuk mengintai negeri tanah Kanaan yang akan mereka seberangi di sana. Nah, kita akan lihat di dalam perjalanan itu 10 pengintai ini ada mereka yang mengatakan di ayat yang ke-27 ya. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ayat 28, kemanakah pula kita maju, saudara-saudara? Kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ayat 29, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah membaca cerita tentang ke-12 pengintai. Dan 10 pengintai itu dia mengatakan hal-hal yang negatif, yang membuat hati bangsa Israel kecil, tidak bersemangat, sehingga mereka merasa gak mungkin kuat gitu ya. Nah, tapi ada 2 orang yang bisa memberikan mereka kembali kuat, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, akhirnya bangsa Israel ini, mereka yang 10 dan bangsa Israel yang lain dan bahkan Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu, yaitu Kanaan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar tentang beberapa hal seperti tentang pengintai ini. Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka berkata-kata yang tidak baik. Mereka menggerutu, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Musa sudah berkata, berkali-kali dia katakan bahwa di ayatnya yang ke-31, Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Jadi Tuhan Allah itu terus mendukung bangsa Israel. Tapi mereka tetap tidak percaya. Di ayat yang ke-32 itu dikatakan begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu harus kita percaya penuh. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau menang di dalam masalah hidup kita, hati-hati dengan ucapan-ucapan kita, karena ucapan itu hidup mati kita itu tergantung dari ucapan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, tetapi kita gak percaya. Nah, itu yang akan melemahkan iman kita. Tapi kalau kita terus percaya, yang pertama kita percaya kepada Tuhan, dan yang kedua kita terus memperkatakan firman Tuhan dengan iman, dan kita akan terus menghadapi hari-hari kita dengan penuh kemenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, perkatakan firman itu dengan iman kita. Misalnya nih, janganlah kamu khawatir. Terus ada lagi firman di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan
memelihara hidupmu. Bahkan di 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang pertama dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan jagalah hatimu. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allahmu, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata perkataan, ucapan-ucapan itu yang menentukan hari-hari baik kita. Karena itu kalau saat ini masalahmu ada sebesar apapun, percayalah kepada Tuhan. Berkata-katalah dengan iman, perkataanmu sesuai dengan firman Tuhan. Maka engkau akan menghadapi hari-hari baik dan hidupmu akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan buat setiap kami. Dan kami terus menang menghadapi masa hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.